Weh, kurang. Estamus Juntos. Honum Honum Komune. Nah, itu salam kita. Estamus Juntos itu artinya kita bersatu. Honum Komune itu untuk kebaikan bersama. Jadi kalau ada yang mengucapkan salam dimanapun dengan salam Estamus Juntos Honum Komune, itu ciri khas kita sebagai anggota Leopala Honum Komune. Yang pertama, kalau berbicara soal komunitas pecinta alam, saya nggak pernah berpikir pecinta alam itu kemudian idealis 100% gaya hidupnya harus full mencintai alam. Misalnya, buang sampah dilarang, ini dilarang, tidak. Tetapi kalau komunitas pecinta alam, menurut hemat saya itu adalah perubahan pola pikir. Dari pola pikir yang biasa-biasa menjadi ke yang luar biasa. Termasuk alasan saya dulu kenapa akhirnya bergabung ke ekstrakurikuler pecinta alam, karena saya itu dibesarkan dari keluarga yang sangat sederhana. Kakak saya itu perempuan, adik saya perempuan, jadi saya itu anak yang laki-laki sendiri. Saya ingat dulu pesan bapak saya, karena sudah almarhum, karena laki-laki ya, ini bukan gender ya, saya dipesan nih, Dek, kalau jadi anak laki-laki itu paling tidak kamu harus bisa 3 hal. Yang dituntut itu bukan kok pinter, cerdas, pendidikannya hebat, enggak. 3 hal itu. 1, kamu harus bisa bela diri. Bukan untuk berkelahi, tetapi bisa membela dirimu dan keluargamu dan teman-teman kamu. Yang kedua, kalau jadi anak laki-laki itu harus bisa berenang. Karena tidak semua orang bisa berenang. Nah, di air kamu juga harus bisa unggul untuk menyelamatkan. Nah, yang ketiga, jadi anak laki-laki itu harus bisa nyopir. Dulu kayak gitu. Terus tak pikir-pikir, artinya jadi orang itu jangan jadi orang yang biasa-biasa. Jangan jadi orang yang biasa-biasa. Termasuk ketika dulu saya menyodorkan kepada orang tua saya, Pak, saya mau ikuti ekstrakurikuler. Ini yang dipilih yang apa ya? Sarannya bapak saya itu, pilihlah ekstrakurikuler yang tidak banyak orang pilih. Berarti di situ ada sesuatu yang luar biasa. Mungkin dulu di SMA 2, saya sekolah di SMA 2, ECPBB ini sakit banget peminatnya. Banyak peminatnya. Saya mendengarkan yang disampaikan ayah saya itu, ekstrakurikuler yang tidak paling banyak peminatnya, tapi penuh tantangannya yang tidak sekedar dilakukan oleh orang yang biasa-biasa saja apa. Kemudian ekstra pecinta alam itu. Saya sodorkan kepada bapak saya, karena kan saya masih anak mamah ya toh. Pak, saya mau pengen ikut ekstrakurikuler pecinta alam. Nah, bagus di situ. Nanti kalau di pecinta alam, kamu harus mengikuti kegiatan yang tidak sembarangan orang bisa melakukan itu, yang tidak biasa-biasa tadi, yang harus luar biasa itu. Nah, makanya terus kemudian dari situlah pola pikir itu terbentuk tentang tantangan hidup. Nah, mung ekstrakurikuler ngunang-ngunang ngapain? Akhirnya saya mendaki gunung. Ketika saya sampai Puncak Lawu, saya ikut pecinta alam tahun 96. Baru bisa menggapai Puncak Lawu itu tahun 98. Pendakian saya yang pertama di Lawu itu. Sebelumnya saya mendaki gagal. Ketika saya mendaki pertama gagal, saya curhat sama bapak saya, wah kemarin gagal Pak, karena cuaca buruk. Berarti kamu masih biasa-biasa, kamu belum luar biasa. Orang yang luar biasa itu walaupun cuaca buruk, terabas itu, harus sampai puncak katanya kayak gitu. Tapi kan saya nggak mau mati konyol juga toh. Jadi saya menunggu kesempatan, tetapi impian saya tidak berhenti. Akhirnya saya bisa ke Lawu. Terus saya pulang, akhirnya tahun 98 saya puncak, saya cerita lagi, Pak, ini sampai puncak, Pak. Nah, masa gunung yang kamu daki cuma Lawu? Kan di tempat kita ada banyak gunung. Wah, tak itu asem, ada yang Merapi, Merbabu. Kudu didaki ini kabeh terus kapan rampungnya? Tetapi setidaknya itu yang membuat mimpi-mimpi saya berkembang. Tidak sekedar mimpi dalam pendakian, tetapi dalam hidup juga seperti itu. Artinya yang kita kerjakan ini, jangan hanya yang biasa-biasa, yang harus luar biasa. Menentukan cita-cita, standar hidup, juga harus orang punya pemikiran yang tinggi. Ya, nek mengunang-unang yang biasa. Cari yang bagi kita itu luar biasa, yang bisa membuat dampak yang luar biasa terhadap orang lain. Dan saya sangat bangga untuk Leopala ini, berapa generasi yang sudah prosesnya itu mungkin sekarang sudah ada 250
50-an anggota lebih dari angkatan pertama sampai sekarang. Artinya ada banyak generasi yang kemudian dibangun mentalitasnya. Teman-teman tidak salah sudah memilih ekstrakurikuler pecinta alam. Kalau sekarang sudah memilih ekstrakurikuler pecinta alam, saran saya itu kan sudah memilih bahwa teman-teman berpikir yang tidak biasa-biasa orang-orang lain pikirkan. Kan kadang-kadang kita juga seperti itu toh. Teman kita apa, kita ngikut apa. Tetapi teman-teman bisa memilih jalan yang lain. Nah, sekarang kalau di komunitas ini, walaupun kita mempunyai impian, tapi juga dibatasi yang namanya proses. Satu, ikuti prosesnya. Dua, ikuti aturan mainnya. Kemudian kerjakan yang luar biasa. Yang keempat, ini yang paling penting. Yang paling penting adalah teman-teman bisa bertanggung jawab. Perbuatan teman-teman itu pertanggungjawaban pada diri Anda, juga pada orang tua Anda. Nah, terutama di saat pandemi ini, masa pecinta alam pertemuannya online misalnya kayak gitu. Berani nggak kita nanti coba keluar? Tapi COVID gini, kita penuh dengan ketakutan dilarang orang tua. Nah, maksud saya letak bertanggung jawabnya di situ itu. Nah, bagi teman-teman yang baru, bagaimana? Kalau yang teman-teman yang baru, sebelum mendaki gunung, ada baiknya ikuti kompas dulu, ya. Ditahan-tahan dulu, sampai nanti paling teman-teman itu kompasnya sekitar bulan Desember. Dan nanti kalau masih ada pandemi, bagaimana, Mas? Ya, pandeminya kita doakan segera berlalu. Kalaupun toh nanti masih ada pandemi, ya kita menggunakan standar protokoler kesehatan untuk kompas. Jadi teman-teman itu ada siklus tahunan. Kalau sudah kompas, mengenal sedikit materinya, bisa praktek sedikit, baru teman-teman bisa berkegiatan alam bebas. Itulah bedanya. Artinya begini, memang kita harus berpikir yang luar biasa, tetapi berpikir yang luar biasa itu kita dibatasi yang namanya aturan, proses, dan norma yang berlaku di organisasi maupun di masyarakat. Maksud saya itu. Intinya teman-teman tetap semangat di tengah pandemi. Hal ini tidak menyurutkan kita untuk berjuang demi lingkungan hidup. Sedangkan nanti untuk urusan pecinta alam, bagaimana sense teman-teman hati Anda bisa mencintai alam dan tidak, itu akan terbangun, terasah ketika teman-teman itu sudah berada di gunung, gitu. Teman-teman melihat asemi awan ada di bawah saya, sekarang saya ada di atas, saya merasa ngeri sendirian di tengah sabana yang luas, hijau, membentang. Belum lagi ketika teman-teman nanti masuk ke perut bumi, ke gua itu, keindahan alam itu yang luar biasa, baru nanti akan terbangun dalam hati teman-teman pasti, mosok toh alam seindah ini akan dirusak oleh tangan-tangan manusia. Jadi pepatah tak kenal maka tak sayang itu benar. Yang penting teman-teman bangun dulu sense-nya, ikuti prosesnya. Kalau orang mendaki gunung itu sampai puncak kan dimulai dari step. Nggak mungkin teman-teman itu sekarang di base camp-nya, di pintu base camp, kemudian kedepkan mata tahu-tahu sampai puncak, itu nggak mungkin. Jadi step by step. Itulah proses hidup, ya. Oke, saya rasa sharing dari saya itu saja. Selamat siang, Islamu Juntos. Kalau sharing tentang Leopala, pengalaman saya di Leopala sangat banyak. Siapa cerita? Intinya buat teman-teman junior yang baru gabung di Leopala, jadi di Leopala nanti kalian bukan cuma belajar tentang pecinta alaman atau bagaimana kita naik gunung. Yang terpenting di Leopala yang dampaknya sekarang saya rasakan adalah mempunyai banyak relasi nanti dengan teman-teman anggota yang lain. Saya kumpul dengan teman-teman Leopala, ya kayak saya pulang ke rumah gitu. Oh, dari saya dulu mungkin. Saya belum. Terus yang paling penting itu dari saya itu sharing-sharing kayak gini. Dari kaki bukit, nah itu penting karena semisal besok kan ada yang kerja, terus ada yang kuliah. Nah, kaki bukit ada yang kerja, sama ada yang kuliah. Nah, kita bisa tanya-tanya semisal pengen
pergi ke PT ini, nah besok pasti kaki bukit ada yang di PT itu. Misal mau ada kuliah di universitas ini, kaki bukit ada yang di universitas tersebut. Nah kita bisa langsung tanya-tanya, sharing-sharing gimana baiknya atau bagusnya biar masuk ke situ gimana. Nama saya Rio, angkatan Surya Kerinduan. Ya mungkin dari saya tuh manfaatnya ikut pencinta alam itu ya saya merasakannya seperti masa kita di banyak relasi. Saya ini sekarang tuh sedang kuliah di ARMI juga banyak banyak channel lah yang kaki bukit atasnya saya itu kan juga banyak yang kuliah di ARMI juga. Oke teman-teman, kalau saya sih nggak begitu banyak mau bercerita. Kerja di tambang bisa, tapi ada satu hal seperti saat ini saya berada di posisi bekerja di tambang tapi di bagian enviro, mengembalikan kembali hutan itu seperti sedia kalanya walaupun tidak seutuh dalam-dalamannya. Nah itu saya dapatkan di Lopala, pengetahuan dasar itu saya dapatkan di Lopala, bagaimana ekosistem hutan, bagaimana kondisi lingkungan segala macam itu saya dapatkan di Lopala. Nah mumpung teman-teman posisi sekarang masih bisa untuk bereksplor walaupun tidak ada duitnya, usahakan dulu. Pasti nanti akan ada jalan keluarnya. Jadi kita kaki bukit jaringannya luas. Mungkin menambahi sedikit aja, cuma gini teman-teman, ikut di Leopala itu mungkin tujuannya atau hasilnya teman-teman belum bisa merasakan dalam waktu dekat begitu. Saya sudah dari tahun 2011, sekarang 2021, berarti udah 10 tahun kurang lebih. Jadi hasilnya itu memang baru saya terima setelah beberapa tahun. Di sini yang saya maksud hasil itu apa? Jadi di Leopala itu kan belajar tentang pengendalian diri. Nah, itu contohnya di pendakian, kemudian kegiatan-kegiatan yang lain. Mungkin yang sangat berkesan di saya itu ketika Kompas, kemudian sama Great Escape. Nah, itu pengembaraan. Nah, di situ kan kita dituntut untuk mengendalikan diri kita supaya bisa menghadapi sesuatu dan mengambil keputusannya dengan cepat gitu. Dan tepat tentunya. Jadi kalau hasilnya saya kira teman-teman yang sekarang sudah sukses seperti Mas Eko, Mas Luke, dan teman-teman yang lainnya itu ya itu buah dari organisasi ini. Jadi organisasi ini bukan sekedar organisasi seperti yang organisasi lainnya. Jadi di sini memang kita benar-benar dapat wadah untuk mengetahui kemampuan diri kita sebenarnya seperti apa dan kita bisa menggunakannya di kehidupan kita nanti gimana. Luar biasa ini. Ini teman angkatan saya dari dulu dia punya imajinasi yang jauh di Leopala. Belajar cah cisus, saya juga nggak menyangka dia bisa sampai Afrika sekarang ini top tenang. Oke, saya mau cerita sedikit. Harus mengingat lagi nih tahun 2009 waktu pertama kali masuk Leonardo, terus memilih ekstrakurikuler. Saya tuh suka suka tantangan, terus suka hal baru. Terus waktu itu memang nggak tertarik dengan ekstra yang lain. Pokoknya saya pengennya pecinta alam karena suka yang ekstrim, suka hal yang berbeda dari yang lain seperti yang Mas Budi sampaikan tadi. Terus memang waktu itu banyak sekali keterbatasan. Pertama kali mendaki itu Gunung Merbabu dengan Luke itu juga. Nah, dalam pendakian itu banyak sekali yang bisa kita pelajari, banyak sekali yang bisa kita jadikan untuk bekal kita menjalani hidup selanjutnya. Jadi di situ ada kerjasama, di situ ada kesulitan. Kesulitan itu yang bisa memupuk kita untuk
kesulitan itu yang bisa memupuk kita untuk meningkatkan kekeluargaan dan kerjasama. Terus kalau mendaki gunung itu ya, itu kan melewati bukit apa ini? Kemudian ada banyak puncak. Oh, bukit itu kirain itu udah puncak. Kita naik ke sana. Oh, kita melihat ada yang lebih tinggi lagi. Oke, kita jalan lagi ke sana. Kalau dulu bilangnya itu, mana sih Mas puncaknya Mas? Kan waktu pertama kan itu. Sak pelintengan kas. Delok berarti ya. Sampai puncak Merbabu. Kalau kelas 1 kan itu baru lulus SMP naik gunung itu kayaknya seneng banget gitu kan. Melihat pengen sampai puncak Merbabu. Nah, terus dari situ kan tiap bukit, oh masih ada yang lebih tinggi lagi. Naik lagi, masih ada yang lebih tinggi lagi. Nah, di situ ada suatu pelajaran yang bisa saya pelajari, yang bisa menjadi bekal untuk saya sampai saat ini. Kalau dalam menjalani hidup juga kadang seperti itu. Ketika kita sudah merasa, udah nyaman di sini, kita melihat ada yang lebih hebat lagi, ada yang lebih tinggi, kita coba lagi untuk berjuang. Pokoknya saya harus bisa seperti dia, berjuang lagi. Ya seperti itu terus sampai akhirnya kita terbiasa. Itu akan membentuk karakter kita untuk menjadi memiliki mental yang struggle, kuat, dan bisa berjuang. Terima kasih. Selamat siang teman-teman, Estamus Jubas. Belum kamu naik. Mungkin hal yang saya rasakan untuk teman-teman yang baru ketika ikut di komunitas, kita juga belajar komunikasi. Jadi saya sendiri sudah bekerja juga sekarang, posisinya di Tangerang. Dan untuk perkenalan, nama saya Yohanes Aditya, saya dari angkatan Fajar Bulan Baru. Saya lulus dari Leonardo di tahun 2013. Melanjutkan yang saya sampaikan tadi, mungkin hal yang kita dapat dari komunitas ini, selain kekeluargaan dan juga tentang lingkungan, mungkin kita juga mendapatkan tentang komunikasi. Bagaimana kita menjalin komunikasi yang baik ke teman, dan juga mungkin yang paling penting itu kita bisa berkomunikasi dengan orang luar. Mungkin dalam dunia pekerjaan juga sama. Ketika kita tidak bisa berkomunikasi, mungkin lawan komunikasi kita tidak akan pernah tahu apa yang kita sampaikan. Jadi yang saya dapatkan di Leopala itu terkait komunikasi dan juga beberapa pengalaman hidup juga sangat berpengaruh di kehidupan saya sekarang. Mungkin juga untuk teman-teman yang baru bergabung, nanti akan ada banyak petualangan yang akan teman-teman rasakan, yaitu mulai dari bagaimana kita masuk ke perut bumi, bagaimana kita menyusuri indahnya pantai, dan juga kita bisa berada di belum di titik puncak bumi, tapi kita berada di ketinggian. Mungkin itu semua nggak didapatkan di komunitas lain selain di komunitas pecinta alam kita. Mungkin bisa didapat dari komunitas lain, tapi tidak dengan ilmu-ilmu yang didapatkan. Jadi kita juga untuk pendakian dan juga petualangan kita selalu terukur. Mungkin sharing-sharing dari saya seperti itu sih. Menambahkan tadi Mas Aditya, bagus sekali, tampak sudah dewasa sekarang. Jadi teman-teman, posisi sekarang kita ini itu serba mudah, nggak seperti dulu. Kalian punya duit beli tas carrier, beli jaket gunung, lalu beli sepatu, beli sleeping bag, segala macam, mancal gunung bisa. Sedangkan kalau kami dulu satu persatu harus dikumpulkan. Akan tetapi untuk kondisi saat ini teman-teman yang perlu teman-teman anggota baru waspadai adalah sama seperti yang diomongkan Mas Aditya tadi. Kita sekarang bisa kemana aja, tapi ilmu yang nggak bisa kita dapat di mana saja. Kalian mau naik gunung, sekarang beli peralatan, langsung ke base camp Lawu, berangkat, bisa. Tapi ketika kalian merasakan sesuatu yang aneh, merasakan hal-hal yang ganjil,
menyangkut nyawa kalian. Bisa nggak kalian melakukan evaluasi, melakukan pertolongan pertama dengan kondisi kalian saat itu, melakukan survive. Nah, itu yang harus kalian dapatkan dahulu sebelum melakukan pendakian. Untuk itu, di Leopala itu seperti yang diomong Mas Budi tadi, tahapan-tahapan itu kalian rasakan dulu. Kalian itu benar-benar disiapkan dulu untuk bisa dilepas. Ketika kalian sudah bisa dilepas, ya itu udah terserah kalian. Kalian mau kemana saja, kayak Mas Adit tiap hari tiap malam minggu dia ngecamp di pantai sama ceweknya. Nah, itu juga seperti itu posisinya. Makanya karena dia sudah dipupuk dulu di Leopala, dia tahu keadaan darurat harus seperti ini. Ketika cuaca kira-kira akan berbalik dari cerah menjadi badai, saya harus seperti ini. Nah, jadi ketika kita melakukan kegiatan dengan safe, ya itu yang harus kalian cari dulu sebelum kalian nanti kita lepas. Jadi ikuti dulu prosesnya, jangan buru-buru lah. Itu aja sih tambahannya. Baik, terima kasih untuk tambahnya Mas Luke. Selanjutnya mungkin dari yang Leonis, biar enak. Monggo yang masih masuk sekolah atau online, gimana keadaan sekolah, biar Kaki Bukit juga tahu. Monggo Leonis. Leonis di sini. Pengalamannya sih lu mudah, soalnya sekolahnya online terus, nggak gunungnya jadi online. Ya mungkin yang Leonis, siapa di sini yang Leonis? Sakuntala, monggo Mbak Sakuntala, mungkin gimana sharing-sharingnya setelah pandemi? Apakah lebih banyak tidur di rumah atau banyak tugas malahan? Mbak Sakuntala, monggo. Turu. Waduh. Sakuntala lagi yang jangan, wih. Sakuntala ternyata balik tidur. Yang Leonis lain mungkin, wah cuman Mbak Sakuntala, temenmu mana Mbak Sakuntala, ya ampun. Enggak tahu. Dia sharing. Selamat siang Mbak Sakuntala. Monggo sharing. Sedikit aja nggak apa-apa. Mungkin kantinnya pindah ke depan atau gimana? Aku lagi bantuin ibu ini sebentar. Oh, ya. Salam buat ibu aja. Mungkin Kaki Bukit yang lain, monggo. Yang masih kuliah Mas Andika, monggo. Apakah terdengar suara saya? Yo Dika iki diambil rawo. Andika baru bantu ayah. Semuanya bantu-bantu. Mas Vito yang baru lulus mungkin monggo. Yang baru segar keluar dari Leonardo. Vito baru yang sama Dik Ken. Aduh. Ya, apa kabar tuh? Semangat cari Mas. Aku mau sharing. Yo, sharing foto. Halo teman-teman, saya tadi udah kenalan, nama saya Vito, saya angkatan bareng sama Rio sama Galih juga. Kurang lebih sama sih, saya masuk ke Leo juga waktu itu, waktu penjelasan tentang ekstrakurikuler, saya bingung sebenarnya milih yang mana. Saya dari SMP milihnya yang umum aja, kayak sepak bola gitu, tapi kayaknya pramukae. Nah terus saya mikir-mikir lagi, kalau sepak bola kan pasti lama-lama malas, terus temennya cuma itu doang. Ya cuman aja. Nah terus abis itu ya udah saya rebukan sama orang tua. Enggak sih, saya bilang sama orang tua langsung, Bu saya mau masuk ke aku mau masuk ke Leopala, boleh nggak? Terus aku jelasin tuh
Leo Pala ngapain aja. Waktu itu aku nggak langsung dengerin waktu promosi MOPD, soalnya belum tertarik gitu, karena lagi ada pembagian ekstrakurikuler, jadi kan mau nggak mau harus baca kan satu-satu. Jadi ketemu di Leo Pala itu, terus kira join lah aku ke Leo Pala. Ada temen juga kan waktu itu, ada temen banyak dari SMP kayak Rio juga. Nah, terus pertemuan pertama, kenalan, pertemuan kedua, pokoknya asik-asik gitu deh. Sampai ikut lomba-lomba juga. Walaupun ikut lomba-lomba juga, walaupun kalah, yang penting gayengi. Wis latihan serius, wis di arep-arep menang pas hari H lho, pas hari H wis pokoknya gayang-gayangan yang jalan, sumpah, wis enak. Akhirnya ya banyak juga sih kegiatan yang aku ikutin, dari panjat tebing, mendaki gunung, terus berenang juga, banyak deh pokoknya. Jadi buat teman-teman kalian yang belum join aja. Pokoknya nggak bakal bosan deh di sini. Bakal ada cerita yang ada, anjay. Oke, baik. Terima kasih untuk Mas Vito. Mungkin kita gantian aja, dari teman-teman yang baru masuk mungkin bisa cerita atau tanya-tanya, boleh. Wong ada Kaki Bukit di sini, jarang-jarang bisa kumpul. Ayo, kenapa kamu ikut Leo Pala, Du? Tertarik aja, Mas. Saya suka dengan alam. Wis suka alam. Aku juga suka. Klasik jawab. Tenang Mas jujur. Amanda silakan. Gak ada yang ditanyain sih, Mas. Mungkin alasan masuk Leo Pala, apa kalau boleh tahu? Iya, aku pernah bawa abus ya. Ya karena tertarik aja. Ini janjian sama Tedo tadi atau gimana kok tertarik? Ya ora to, Mas, ya ora janjian to. Tertarik. Aku ora kenal loh, Mas. Kenalan sih. Mungkin kenalan dulu. Kenalan sih. Ayo. Minta kenalan dulu itu ternyata. Salam dulu buat Amanda dulu. Sah WA, ya WA. Wah, supaya Masnya itu. Kenapa bisa tertarik sama Leo Pala, Yohan? Karena saya ikut ini karena apa ya? Mas Vito suka ikut. Karena dikasih tahu toh. Terus tertarik, terus ikut. Gitu. Dikasih tahu sama Mas itu, kasih tahu tentang apa? Cerita ke apa? Leo Pala itu naik ibu kegiatannya apa aja. Pas sinyalku jelek, gak usah on cam ya. Artinya apa? Huruf K ya apa? On cam bentar. Beneran dulu sinyalku elek. Iya. Santai saja di Angel. Sinyal itu serahkan pada Tuhan. Iya. Mau pertanyaannya piye, Mas? Soalnya mau pedot-pedot. Kenapa bisa tertarik masuk Leo Pala ini? Kenapa? Kok enggak ekstra lain? Oh, karena tertarik aja, Mas. Ini janjian sih, Fik janjian sih. Tarik kafe. Ajak-ajakan Amanda. Siapa yang mengajak? Siapa yang mengajak kamu join Leo Pala?
Nggak ada, kemauan diri sendiri aja. Tahu dari mana kok ada Leo Pala? Kok tahu di Leonardo ada Leo Palai dari mana? Gimana Mas? Suaranya pedot-pedot soalnya. Kok bisa tahu di Leonardo Ora, ada enggak ya, Leo Mas. Palai dari mana? Tedo nakal we. Gimana? Diajak Tedo loh. Enggak, Mas. Tak kenal lah, Mas. Gak kenalannya sih tuh. WA. Apa lagi ya? Giovanni. Dipaksa Tedo, Mas. Tapi ya emang tertarik. Oke, mungkin ada pertanyaan lain untuk teman-teman yang baru gabung buat Kaki Bukit. Silahkan, monggo. Mau tanya apa aja bebas, mau Kompasi artinya apa, Mas? Oke, Tedo, silakan Tedo. Kompasi artinya apa, Mas? Kompas. Kompas, mungkin Pak Pembina bisa. Kompas. Jadi Kompas itu sebenarnya adalah kegiatan salah satu di Leo Pala. Itu kegiatan rutin tahunan yang mana kepanjangannya adalah Kemah Orientasi Medan Pecinta Alam. Nah, jadi nanti kalian teman-teman berkemah terus belajar mempraktekkan materi-materi yang sudah diterima, dipraktekkan di lapangan seperti itu. Gampangannya seperti itu. Oke. Itu, Do. Oke. Yuk. Yuk, Tedo deh, Mas, langsungin Mas. Kenapa ini order lah? Sponsor jadi belum. Gampang. Ada pertanyaan lagi yang lain? Kalau nggak ada yang tanya, nanti saya yang tanya. Halo? Nggak ada? Ya, nggak apa-apa, Mas. Yakin Kirana sing takon? Kalau nggak ada, saya yang tanya. Kita masuk ke sesi kuis. Gas, lanjut. Ada kuis. Iya. Kuis. Yuk. Pertanyaan pertama, monggo Mas Adit. Kuis ini tak jelasin dulu. Kuis ini nanti ada hadiahnya pokoknya. Hadiah barang order. Apa ya itu nanti kalian lihat sendiri. Barangnya dipajang ketok ke. Wah, barangnya baca didusi. Sudah dikardusi. Sebagai kado hadiah. Mungkin aku mau tanya satu sih, wis. Ini ada hadiah. Nanti untuk teman-teman yang baru ya. Kaki Bukit Raisa Bukit, mohon maaf nih ya, Kaki Bukit mohon maaf. Untuk teman-teman yang baru, tadi kita banyak banget nih, ada sharing, ada kenalan, terus teman-teman juga menceritakan kegiatan. Salah satu aja sebutkan kegiatan di Leo Pala. Enggak gunung. Kompas. Oh, sik no angkat tangan tuh yo. Angkat tangan saya Mas Tedo. Raise hand. Caranya jawab ki. Yo. Yo raise hand. Ini yang sing raise hand sing pertama lagi dibuka. Nah, iya Mas, raise hand Mas. Iya Mas. Tedo kita pertama raise hand Tedo. Apa Tedo jawabannya Tedo? Kompas. Oke. Itu benar memang salah satu kegiatan Leo Pala. Nah, Tedo dapat sebuah hadiah. Hadiahnya nanti
Diambil sendiri. Nah, paket. Dihubungi sama pengurus ya. Untuk hadiahnya akan dihubungi sama pengurus. Edo, selamat Edo. Oleh tas carrier nih. Oh bisa jadi. Oke, untuk teman-teman yang lain siap-siap buat raise hand. Pertanyaan kuis yang kedua adalah, oke teman-teman tadi kan sudah dijelaskan tentang slogan Leopala, yaitu Estamos Juntos Bonum Comunae. Nah, makna dari arti dari Estamos Juntos dan Bonum Comunae sendiri itu apa? Silakan teman-teman, siapa duluan? Giovanni, silakan. Bersama-sama, Mas. Bersama-sama siapa? Estamos Juntos artinya apa? Bonum Comunae artinya apa? Bentar. Ayo Giovanni. Tulis angkat tangan. Yang udah dapat hadiah tidak bisa ikut lagi ya. Aneh, Mas Dimas itu loh angkat tangan. Bentar, Giovanni tadi ya, Giovanni. Apakah ada jawaban dari Giovanni? Tidak jadi. Apa? Tidak jadi. Nah, tidak jadi ya. Yang lain. Ayo siapa? Iwan lagi WA Mas gitu. Oh, tak susah pilihan. Oh no. Nggak tahu, nggak ada yang tahu. Oke, kalau gitu ganti pertanyaan yang gampang-gampang aja. Untuk hadiah kedua ya ganti pertanyaan. Untuk Mas Bima Jalu tadi dari angkatan apa, ada yang tahu? Silakan dapat hadiah nanti. Oke, aku mau ngomong ya. Ngomong rata Mas Jalu. Ora ya, aku ora ngomong ya. Oke, ganti lagi pertanyaan. Nah, Mas Jalu belum perkenalan dari angkatan apa Mas? Dikenalan dulu. Oke, saya angkatan hujan badai kabut. Wes udan badai kabut nah itu. Paling ekstrim ya. Ya ora sih ana sing luwih ekstrim ya, ana sing banjir badai longsor bareng. Oh iya. Nek angkatan atas sih jenenge ekstrim. Nek sing anyar Surya Kerinduan. Sinetron ini. Ganti pertanyaan Wih, jenenge estetik. Pertanyaannya silakan present untuk yang bisa menjawab nanti. Total dari Leopala Bonum Comunae berapa? Ada berapa builder Leopala Bonum Comunae jumlahnya? Mas. Siapa? Tadi aku udah ngomong loh, di awal loh. Bisa diulangi kurang jelas. Oh, kurang jelas. Oke. Ada berapa jumlah builder Leopala Bonum Comunae? Ratusan, Mas. Wah. Tito WA Adine ya? Nek Sarimi kan ono 2. Lah nek Leopala ono pira ya? Nek Sarimi ono yang perkenalan udah ada, tinggal ngitung. Terus yang di sini ada apa udah. Itu Clarissa Amanda itu. Oke, Clarissa.
Broder Leo Pala, Mas. Ada berapa beda? Jumlahnya. Kalau brodernya tadi kayaknya 2. Hah? Tapi ya toh. Jangan kayaknya. Apa yang menang sinyalnya elek banget nih siapa nih? Kan Amanda satu kesempatan lagi. Aku, Mas. Saya teko, Dana resen itu dana. Oh, orang Mas kemencet Mas, maaf nyoba ya. Kampungan resen nyadar resen. Kampungan tenan Don. Ini so Apa ada lagi? Giovanni tadi kayaknya mau jawab. 200, Mas. 200-an. Ratusan tenan itu. Banyak maaf Giovanni kurang tepat ya. Kalau 200-an itu tadi adalah jumlah anggota total Leo Pala dari angkatan pertama. Ayo, mau salah jawab mau Amanda Manopo mau? Amanda mau? Wes dihitung ulang bareng Amanda. Aku takut apa sih ditakut iki broder ya Mas? Broder dong. Buil dari kata dasar. Ora jelas. Builder itu pembangun ya, pembangun. Broder yang broder jamcil. Builder siapa Met? Jenenge Met? Ada berapa pendiri Leo Pala? Nah, pendiri Leo Pala. Yo. 3. Angkat tangan sih. Angkat tangan siapa tadi? Siapa sih ngomong? Ayo angkat tangan. Giovanni. 3, Mas. Ada 3. Benar nggak Mas Adit? Oke. Siapa wae? Giovanni selamat mendapatkan hadiah kedua. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga langsung aja pengajar waktu. Siapa tadi? Kan ada 3 builder Leo Pala Burung Komunai. Nah, 3 itu silakan disebutkan siapa saja. Oke, ayo. Hadiahnya gede ini nomor 1. Pertanyaan ketiga hadiahnya semakin besar. Hadiahnya segede samit. Hadiahnya berkilo-kilo. Hadiahnya dapat voucher sewa lighting dari Juragan Jalu. Asem. Oh, itu nanti untuk dadakan mungkin ada sponsor. Nggak kuis Kuis terus. Ayo ada 3. Amanda, Yowan, terus Angel, Dana, ada yang bisa jawab? Nah, 3 orang itu salah 2-nya ada di sini. Tak capek ya, kesuwen Mas. Apa kowe rasain untuk jawab? Salah 2 nilainya 8 Mas Jalu. Tidur untuk jawab kuwi dikit wae rame ya. Mas aku. Lho, Angel. Pancam tapi jawabnya ya. Ketuan camp. Wes toh. Apa? Yang pertama Mas Dimas, yang kedua Mas Budi, yang satunya Mas Yosef. Ya enggak? Benar nggak itu Mas Adit? Betul. Oke, benar Angel. Selamat ya. Ya. Angel kok angel. Dihubungi pengurus. Hah? Apa? Di hari Senin. Dihubungi Mas Kali. Nanti akan dihubungi Tedo. Oke teman-teman, untuk kuisnya itu 3 pertanyaan dengan 3 hadiah utama. Selamat buat yang bisa jawab. Saya kembalikan ke host. Baik, selamat untuk teman-teman yang dapat hadiah dan jangan berkecil hati untuk teman-teman yang tidak dapat. Mungkin di kesempatan yang lain bisa kalau ada. Saya juga pengen, tapi bukan anggota baru. Kita lanjut aja ke sesi selanjutnya. Bentar, tak baca dulu.
Wah, MC-nya bayarannya kurang iki kok ora masuk. Ini dadakan ya Mas, mohon maaf. Mbok pikir ke tahu basically. Etot. Nampaknya MC-nya masih berdiskusi ya. Waktu Anda sudah habis. Ya, sesinya closing statement para gaya banget, Cuk. para builder kita. Ya, mohon maaf masih ajaran no. Closing statement monggo. Mas Budi, Kang Kimung monggo untuk closing. Baik, closing statement dari saya wakilkan kepada Mas Dimas gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kang Kimung. Silakan Mas Dimas. Nah, kuwi malah nonton Doraemon. Oke, closing statement mewakili para builder yang ada. Saya mengucapkan selamat datang kepada teman-teman baru. Semoga betah di Leopala Bonum Komune, ambil nilai-nilai positifnya dan buang nilai-nilai negatifnya. Karena tidak semua senior Anda itu baik. Ada yang nakal, ada yang setengah nakal, ada yang baik banget. Jadi ambil nilai positifnya, kurangi atau buang nilai negatifnya, kemudian teruslah mencari di Leopala, jangan hanya diam. Karena kalau kalian hanya diam, mau manut kancane, kamu tidak akan menemukan apapun yang kamu inginkan. Jadi di Leopala itu adalah pencarian untuk dirimu, pencarian untuk jati dirimu, maupun pencarian untuk masa depanmu. Begitu, sekian closing statement dari saya, perwakilan builder. Terima kasih. Priantono. Ciao. Terima kasih. Oh, Samet malah kayak opa-opa Gangnam Style. Opa-opa sarangi. Saya mau menambahkan closing statement. Closing speech, closing statement. Badmintonnya kalah. Lalu gue dimut wae gue cangkeman bae. Untuk teman-teman yang telah join Leopala, telah gabung Leopala, terima kasih. Nanti teman-teman, ya semoga kita segera bertemu, kita segera berkegiatan lagi di alam bebas. Terus, jadi di Leopala kan teman-teman menunjukkan inovasi ide-ide gila kalian, nggak apa-apa. Curahkan semua, mas aku pengen ini, mas aku pengen ini. Kalian tunjukkan aja itu kamu, nanti kita akan wujudkan, kita akan berusaha mewujudkan itu. Nanti dibantu teman-teman yang lain, teman-teman kaki bukit. Terus pesan saya, tetaplah di Leopala, terus saling jaga tingkatannya, saling menjaga, terutama pandemi ini rada susah, rada sulit. Selalu jaga kesehatan juga. Terus kita berproses bersama di Leopala. Kita senang, kita jalan-jalan. Kita munculkan event-event itu bila kalian. Itu saja mungkin cukup. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih untuk Mas Yosef. Karena tak terasa waktu sudah menunjukkan jam 12.45, kita tutup aja untuk beribadah. Saya selaku host mau minta maaf jika ada kesalahan karena dadakan. Saya juga masih ajaran, jadi jangan ditertawakan. Oke. Terus saya pengen semuanya on cam boleh? Mungkin untuk penutupan. On cam dulu, kita ambil foto nih. Ya on cam dulu yuk, kita foto. Bayar loh.
Tedo, Triawan. Jangan lupa nomor HP-nya dipajang. Jiger, terusnya kapan-kapan. Jika Feriawan, Manuel. Tidur nakal. nomor HP, nomor rekening. Oh iya, gua arisan. Jika Feriawan. Ayo Ki, Andika ndi? Kita ditinggal. Hadir. Yo on cam, yo. On cam. Gue foto aja. Angel iki kurang medun kuwi angel raine ra ketok. Angel raine ra ketok. Kamerane rada diketoke full. Tak mintone kalah. Oke, 1 1 2 1 2 1 2 3. 1 2 3. Mantap. Wes rong ini. Wes sudah. Wes. Ya. Oke. Karena sesinya sudah selesai, kita tutup. Estamus juntas. Khusus kalau selesai PPKM akan jadi jimbung itu yang baru-baru itu jajak dolanan. Nah, langsung ada agenda kita ke Jimbung kalau udah PPKM-nya selesai. Lawu kapan kita lawu Ki? Teman-teman kan udah selesai, sekarang sesi bebas. Mari kita bebas yang masih mau ngobrol silakan. Yang mau meninggalkan kepentingan lain bolehkan.